wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Wah pemirsa, senang sekali akhirnya saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Pemirsa, panggung hiburan tanah air memang selalu menjadi perhatian publik, seperti cerita yang datang dari selebriti berikut ini. Pasangan selebriti Jenita Janet dan Danu Sofwan berbagi cerita seputar Hari Pahlawan. Ditemui usai peluncuran sebuah produk kaos berkolaborasi dengan Es Teh Indonesia bertemakan pahlawan. Dalam acara tersebut juga diserahkan uang hasil lelang kaos bertuliskan jas merah sebesar 75 juta rupiah kepada para veteran yang hadir. Baik Jenita dan Danu pun sama-sama memaknai Hari Pahlawan sebagai hari yang penuh dengan makna sakral akan perjuangan. Pasangan yang resmi menikah pada 11 November lalu itu juga mengapresiasi para veteran dengan memberikan bantuan berupa uang kepada mereka yang hadir di acara tersebut. Mereka pun berharap dapat melakukan sesuatu yang berdampak untuk masyarakat luas. Hari ini kita telah melaksanakan sebuah gerakan, sebuah movement yang luar biasa. Semoga ini bisa men-trigger teman-teman dari anak-anak muda lain supaya bisa ikut peduli, perhatikan para veteran gitu ya, para pejuang. Jadi tema kali ini Es Teh Indonesia berkolaborasi dengan Billionaires Project. Ini keren banget ya, asik banget. Dengan tema jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita melelang sebuah baju yang alhamdulillah laku terjual sebesar 75 juta oleh Mas Lanang Cikal. Ya, jadi kami berterima kasih juga kepada seluruh jajaran dari manajemen Es Teh Indonesia, dari Billionaires Project dan juga didukung oleh Grebe, dan juga untuk para sepuh ya, para veteran yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk hadir datang ke sini untuk menerima secara simbolis donasi yang kami berikan. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan buat kami sekaligus memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2021. Jadi semoga ini adalah sebuah gerakan inisiatif dari kita supaya bisa mendorong anak-anak muda bisa lebih care lagi, bisa lebih peduli lagi terhadap para pejuang di tanah air Indonesia. Sekarang memang eranya eranya kompetisi, eranya kolaborasi juga, makanya kita sekarang mengadakan kolaborasi. Memang kalau ngomongin berkompetisi ini adalah hal yang menarik ketika kita sebagai brand lokal harus bisa mengangkat value dari produk asli atau produk lokal dari Indonesia. Nah, ini yang kami lakukan. Hal ini yang menjadi concern kami, gimana caranya supaya produk lokal itu bisa bersaing di tengah kompetisi. Kita bisa lihat seperti sekarang kompetisi dunia kuliner yang boleh dibilang terdominasi oleh produk-produk dari luar. Jadi kita juga sedang berjuang, kita sedang kita sedang berperang juga gimana caranya supaya produk lokal bisa dicintai di negeri sendiri. Apresiasi apa yang saya rasakan sekarang, khususnya karena saya bisa berdiri di sini, tetap bisa berjuang untuk melakukan sesuatu yang terbaik, salah satunya dengan ingin berkembang di dunia, salah satunya di dunia bisnis. Itu kan sesuatu yang harus ada pergerakan. Nah, dari mereka lah suntikan semangat. Apalagi mereka hadir di sini, itu menjadi suntikan nyata. Wow, mereka bisa panjang umur berkat semangat juangnya yang luar biasa. Ini benar-benar jadi cambuk buat saya, jadi pematik, dan mungkin saya ngerasa saya belum jadi apa-apanya. Tapi minimal kita nggak jadi beban untuk orang lain, tapi kita bisa berdiri, bisa sukses berjuang untuk kesuksesan kita ke depan. Dan satu lagi, saya sangat excited sekali. Tadi itu memang dadakan sekali. Di jalan ya? Di jalan. Dan suami pun bilang, ini kapan ya ngasihnya? Udah sayang, aku pengen mengapresiasi, mumpung ketemu langsung dengan para veterannya. Melihat mereka dengan di usianya yang sudah tidak muda lagi, mereka masih bisa menghadiri acara ini, luar biasa. Mereka semangat menghormati acara ini, menghargai, luar biasa. Makanya dengan itu, saya sebagai anak muda yang masih ngerasa harus banyak lagi nih perjuangannya, semangatnya, ingin banget gitu kayak ngajak semua teman-teman yang lain, para milenial, yuk bergerak. Minimal
apapun yang bisa kalian lakukan, potensi apa yang ada dalam diri kalian kan bisa gali itu jadi sesuatu karya, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan bisa didoakan tadi. Bagus ya, jadi semangat, jadi nyambung nih Hari Pahlawan, semangatnya kita bisa kita pakai untuk semangat juang kita untuk hidup lebih baik dan juga untuk berjuang menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Arti pahlawan ya, jadi sebenarnya pahlawan itu kan maknanya luas. Seseorang yang memang mereka punya daya juang yang tinggi. Semua orang bisa jadi pahlawan. Pahlawan bagi lingkungan, bagi negara, bagi keluarganya. Yang paling penting adalah gimana caranya supaya kita terus bergerak dan berdampak. Gimana caranya supaya kita bisa berdiri merdeka di atas kaki dan keringat kita sendiri. Jadi kita harus, apalagi sebagai anak muda, sebagai generasi muda, harus perbanyak kalau bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Karena level tertinggi menjadi seorang manusia itu mungkin bisa dibilang menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu sih, punya manfaat, punya nilai supaya kita bisa menjadi pahlawan untuk keluarga, lingkungan, dan juga untuk diri sendiri. Dan juga pasangan tentu. Ini pahlawan juga buat saya, luar biasa. Kamu juga kepala keluarga, imam, pahlawan. Jadi itu, pahlawan menurut dia dengan sangat luas, tapi memang semuanya berkaitan, relate gitu. Kalau buat setiap orang pasti punya pandangan masing-masing. Kalau buat aku adalah, pahlawan itu adalah ketika kehadiran seseorang bisa berdampak baik, merubah seseorang jadi lebih baik. Dan siapapun bisa jadi pahlawan. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita untuk orang lain, berdampak baik. Kita makin maju, kita bisa terus melakukan gerakan sosial yang bisa berdampak buat masyarakat luas. Kalau kami tentunya selalu berpikir gimana caranya supaya kita bisa punya tujuan gitu ya. Satu persatu tujuan itu bisa kita capai, yang penting adalah gimana caranya orang lain juga bisa merasakan apa yang kita lakukan, yaitu salah satunya dengan penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan kita juga gimana caranya supaya terus bisa kayak gini ya. Kita harapan kita tuh setiap hari kita berdoa semoga kita bisa langgeng, rukun, sampai tua, sampai kakek nenek, iljannah. Itu terus sih sebetulnya doa dan harapan kita. Sehat gitu. Supaya, karena kita bisa dibilang kita juga salah satu orang yang dibutuhkan orang lain. Itu banyak orang yang butuh kita juga. Itu sebenarnya yang jadi salah satu alasan kita tetap berjuang. Kenapa kita harus bahagia dulu? Karena kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi gitu, kita harus jaga kesehatan gitu, saling ngingetin, kita harus jaga kesehatan, kita harus bahagia. Kalau kita sehat, kita bahagia, kita bisa berbuat untuk orang lain. Dan yang penting adalah semoga usaha kita, Amin. ST Indonesia salah satunya bisa terus dicintai oleh masyarakat, dan semoga kita sebagai brand lokal bisa go internasional dan membanggakan Indonesia. Amin.